Lukas pasal 24 ayat 48. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah kamulah saksi. Jika iblis tak mampu membuatmu menjadi jahat, ia akan membuatmu merasa paling benar. Dan kecenderungan orang yang merasa paling benar adalah meragukan kebenaran. Mereka tidak siap bahwa ada kebenaran di luar dirinya. Mereka segera marah sekaligus membenci pada waktu yang bersamaan. Mereka merasa yang lain keliru, yang lain salah, bahkan yang lain berdosa. Saat itulah mereka menjadi jahat. Tema kita, kamulah saksi. Kamulah saksi-saksi atas kebenaran. Berdasar pada ayat yang kita perhatikan tadi di ayat 48, di mana para rasul adalah saksi kebenaran atas sengsara, atas kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan ke surga. Para rasul menjadi saksi atas itu semua. Namun, beberapa yang lain merasa paling benar. Mereka telah meragukan tentang sengsara hingga kebangkitan Kristus, bahkan kenaikannya ke surga. Mereka mengira, mereka menuduh mayat Kristus dicuri, tidak benar-benar bangkit, dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini terjadi tak hanya waktu itu di mana para rasul hidup. Bahkan hingga kini pun banyak dimunculkan kepalsuan-kepalsuan untuk membangun narasi bahwa berita Alkitab itu palsu. Ironi, bahkan banyak pengikut Kristus meninggalkan damai sejati demi narasi palsu itu. Sesungguhnya narasi palsu yang menyatakan bahwa Kristus tidak pernah sengsara, mati, bahkan bangkit kembali, apalagi naik ke surga, telah terpatahkan jika kita benar-benar fokus dengan apa kata Alkitab. Maka perhatikanlah 1 Korintus 15 ayat 6. Ketika Paulus berkata, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, saksi kebenaran Kristus bahwa benar-benar mati, bangkit kembali, bahkan naik ke surga, disaksikan lebih dari 500 orang. Tidak hanya 12 rasul atau orang-orang tertentu secara personal. Banyak yang mengira, itu halusinasi ketemu Yesus. Tidak.
kebenaran Kristus disaksikan lebih dari 500 orang. Dan ketika data ini tertulis, para saksi sebagian besar masih hidup, beberapa memang telah meninggal. Saudara, lalu bagaimana mungkin orang meragukan kebenaran ini jika mereka tidak digoyahkan oleh iblis? Datanya jelas, faktanya ada, tetapi meragukan kebenaran. Mereka telah digoyahkan oleh iblis sehingga imannya runtuh. Lagi pula, saudaraku, setiap saksi tidak mewartakan dirinya sendiri. Saya ulangi, setiap saksi tidak mewartakan dirinya sendiri, melainkan mewartakan Kristus sebagai wajah Allah yang kaya akan belas kasih. Maka jelas dan tandas Tuhan kita ini menegaskan perintahnya. Menurut nats yang kita baca tadi, Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Saudara, menjadi saksi memiliki makna menghadirkan Tuhan di tengah pergolakan hidup manusia melalui perilaku maupun melalui pewartaan lisan, melalui perbuatan yang nyata dan juga melalui pewartaan lisan, kata-kata. Jadi hal ini bukan menghadirkan eksistensi diri yang pongah, sombong. Tidak. Menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus tidak akan pernah meragukan kebenaran. Justru sebaliknya, mereka dibenarkan. Oleh karenanya, umat yang adalah gereja wajib hadir di setiap golongan manusia yang berbeda-beda. Apapun sukunya, bagaimanapun bentuk tubuh maupun rambutnya, warna kulitnya, budayanya dan lain sebagainya, harus hadir di setiap golongan manusia yang berbeda-beda, di mana setiap umat beriman wajib menampilkan manusia baru, manusia yang dalam pertobatan, yang telah dikenakan sejak dibaptiskan. Dengan demikian, sesama akan memandang perbuatan-perbuatan kasih dan memuliakan Tuhan, dan akan lebih mampu menangkap secara penuh makna sejati dari hidup manusia yang dipulihkan dari kuasa dosa. Maka, saudara yang terkasih, sesungguhnya seluruh aspek hidup manusia menjadi tempat untuk bersaksi. Setiap murid Kristus harus bekerja sama dengan orang lain, dengan sesama, untuk mengatur segala bidang dan berusaha untuk membela kebenaran dan meneguhkan perdamaian dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua itu hanya bisa terjadi jika kita mengikuti perintah Kristus, yaitu menjadi murid yang senantiasa menuruti segala petunjuknya. Menjadi saksi Kristus, menjadi saksinya berarti mewartakan kebaikan, kedamaian, kasih Kristus bagi dunia. Mari
menjadi saksinya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, agar melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kami, nama-Mu dimuliakan dan kasih-Mu dinyatakan. Berikan kami keberanian untuk berdiri di jalan kebenaran dan kerendahan hati untuk melayani Tuhan dan sesama dengan tulus. Amin. Yang gelap dan bimbang, Kau panggil aku bawa terang. Walau langkah tak selalu mudah, kasih-Mu kuatkanku bertahan. Aku siap Tuhan jadi saksi-Mu, menjadi terang di jalan-Mu, menyuarakan kebenaran kasih yang tak pernah pudar oleh waktu. Aku siap Tuhan, utuslah aku dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Hidupku jadi bukti kasih, kebenaran-Mu nyata melalui diriku. Banyak suara coba membungkam, namun firman-Mu tetap teguh. Aku berdiri di atas janji-Mu, membawa kabar kasih yang penuh. Aku siap Tuhan jadi saksi-Mu, menjadi terang di jalan-Mu, menyuarakan kebenaran kasih yang tak pernah pudar oleh waktu. Aku siap Tuhan, utuslah aku dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Hidupku jadi bukti kasih, kebenaran-Mu nyata melalui diriku. Walau badai datang menerpa, salib-Mu jadi kekuatanku. Takkan mundur, takkan ragu, Yesus Engkaulah tujuan hidup.